Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu bidang koordinat kartesius. Di mana hari ini kita akan membahas tentang jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, kalau kita mencari jarak titik terhadap sumbu X, berarti kita ambil nilai Y-nya yang positif. Nih, Y-nya yang positif. Kemudian kalau kita mencari jarak titik terhadap sumbu Y, berarti kita nanti ambil nilai X yang positifnya. Jadi kebalikannya aja. Kalau misalkan kita mencari sumbu X, berarti kita ambil nilai yang Y positif. Kalau mencari sumbu Y, berarti kita ambil nilai X yang positifnya. Kemudian di sini sudah ada bidang koordinat kartesius, ada titik A dan titik B. Nah, agar lebih jelas lagi, kita langsung ke contoh soal. Nah, nomor 1 di sini ada contoh soalnya. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah di mana titik A di sini, nih titik A, yaitu ini titik A-nya 3,5. Di mana 3-nya di sini sebagai X nih, 3-nya X, 5-nya di sini yaitu Y. Berarti berapakah terhadap sumbu Y-nya jaraknya? Nah, sebenarnya kalau misalkan ada gambar bidang koordinat kartesius seperti ini, kita langsung bisa tahu nih berapa jaraknya. Kita lihat dari kotaknya aja. Nih, sini kan 1, ya kan? 2, 3. Kotaknya 3 ya. 1, 2, 3. Berarti jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Jawabnya adalah 3 satuan. Kemudian yang nomor 2, jarak titik B terhadap sumbu X. Nah, titik B yang mana? Yang ini, min 4, min 3, di mana X-nya itu min 4 nih, dan Y-nya itu min 3 nih, min 3. Berarti berapa jarak titik B terhadap sumbu X? Titik B terhadap sumbu X. Kita lihat aja kalau ada gambarnya seperti ini. Kita lihat aja kotaknya berapa kotak nih dia. 1, 2, 3. Berarti dia 3 kotak. Berarti jarak titik B terhadap sumbu X adalah sama 3 satuan. Gitu ya. Tadi kan nomor 1 sama nomor 2 ada nih gambarnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan soalnya tidak ada gambar di bidang koordinat kartesius? Nah, kita lihat nomor 3, jarak titik P, yaitu min 2, min 7 terhadap sumbu Y-nya adalah berapa? Sedangkan titik P di sini nggak ada ya, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Nih, kalau nggak ada gambar di bidang koordinat kartesius, di mana di sini jarak titik P-nya min 2 di sini kita sebagai X, kemudian min 7 di sini sebagai Y terhadap sumbu Y. Nah, karena dia terhadap sumbu Y, nih, berarti ambil nilai X yang positifnya. Ambil nilai X yang positifnya. Karena dia X-nya negatif, kan di sini negatif 2, berarti kalau misalkan jadi positif berapa? 2. Berarti X-nya 2 satuan jaraknya. Gitu. Berarti jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 2 satuan, gitu ya. Karena dia terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti ambil nilai X-nya yang positif. Sedangkan di sini X-nya adalah negatif 2. Berarti kalau misalkan kita ubah ke positif berarti 2. Berarti jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Ini contoh soal kalau misalkan tidak ada di gambar bidang koordinat kartesius, pakai menggunakan rumus yang ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang menghitung jarak dua titik pada koordinat kartesius. Nah, kalau mau menghitung jarak dua titik pada koordinat kartesius, berarti kita akan menggunakan rumus, di mana rumusnya itu jarak yaitu akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, di sini sudah ada titik-titiknya. Pertama ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, di sini langsung aja kita bahas ke soalnya ya, contoh soal. Nomor 1, tentukan jarak titik A ke titik B.
Oke, kita harus tahu dulu nih titik A. Titik A berapa di sini? Yaitu 2,1. Berarti A sama dengan 2,1. Terus yang B berapa? 5,5. Oke. Nah, kita lihat di sini 2 di sini, berarti kita tulis itu X1. 1 di sini kita tulis Y1 gitu. Kemudian yang B 5 di sini kita tulis X2. Nah, yang ini yang 5 di sini Y2 gitu. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Jadi 2 di sini X1, 1 di sini Y1. 5 yang ini X2, 5 ini Y2. Kemudian langsung kita tulis ke dalam rumusnya, di mana di sini kan tentukan jarak titik A ke B. Berarti AB sama dengan akarnya, jangan lupa tulis akar. Ikutin rumusnya, X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Gitu ya. Nah, tinggal ikutin. X2-nya berapa di sini? Nih, X2-nya itu 5. Ikutin 5 berarti dikurang X1. X1-nya berapa? 2. Pangkat 2 atau kuadrat, kemudian ditambah Y2-nya berapa di sini? Y2-nya 5 dikurang Y1-nya 1 kuadrat. Nah, kemudian tinggal dihitung. Akar masih tetap 5 dikurang 2 berapa? 3. Berarti 3 akar 2 ditambah, atau 3 kuadrat ditambah 5 dikurang 1 berapa? 4. Berarti 4 kuadrat. Kemudian tinggal kita tambahkan saja di sini sama dengan, nah 3 kuadrat berarti 3 kuadrat itu di sini berarti 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 yaitu 16. Tinggal ditambah akar 9 ditambah 16 berapa? Dengan akar 25. Nah, akar 25 berapa? Yaitu 5 dan nah, sekarang di sini ada contoh soal kedua nih. Misalkan di sini diketahui titik P-nya min 5,3, Q-nya itu 2,3. Terus tentukan jarak antara P dan Q adalah berapa? Nah, seperti biasa, min 5 di sini kita tandai dengan X1, kemudian 3 berarti kita tandai dengan Y1. Yang sini Q2 di sini kita tandai dengan X2, 3 di sini kita tandai dengan Y2 gitu ya. Jadi X1 Y1, X2 Y2. Nah, setelah itu kita tulis PQ, jarak PQ sama dengan, nah kita tulis rumusnya X dalam kurung ya, X pangkat 2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. X2-nya berapa di sini? Yaitu 2. Akar dalam kurung X2-nya itu 2 dikurang X1-nya negatif 5. Negatif 5 pangkat 2 ditambah Y2-nya berapa di sini? Begini. Y2-nya 3 dikurang Y1-nya 3 pangkat 2. Oke. Kemudian sama dengan, nah di sini kan 2 dikurang negatif 5 atau 2 dikurang min 5.
2 min dengan min berarti hasilnya positif ya. Berarti ini dengan ini hasilnya tuh positif. Nah, berarti 2 ditambah 5. Ya kan, 2 tambah 5 berarti 7 pangkat 2. Kenapa bisa ditambah? Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Berarti 2 ditambah 5 hasilnya 7. 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat ditambah. Nah, 3 dikurang 3 berapa? 3 dikurang 3 yaitu 0 pangkat 2. Nah, tinggal ditambah. 7 pangkat 2 berapa? 40 akar 49. Karena 0 pangkat 2 itu pasti hasilnya 0, berarti tinggal dicoret ya. Nah, akar dari 49 berapa? Itu 7. Nah, berarti jarak antara P dan Q adalah 7 satuan. Nah, dari mana 7? Ingat ya, 1 pangkat 2 kan sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 itu kan sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 25, 6 pangkat 2 itu sama dengan 36, 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, 49 akar 2 hasilnya sama dengan 7 gitu ya. Dari sini nih 49. Jadi kalau akar itu dengan pangkat itu saling berhubungan, berarti 49 akar 2 hasilnya 7 gitu ya. Jadi jarak PQ adalah 7